Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan menerima dengan sukarela. Adapun firman Tuhan terambil dari Ulangan pasal 32 ayat 52, pasal 34 ayat 4. Berbagai kisah menarik dari kehidupan Musa selalu dijadikan teladan oleh orang-orang percaya. Musa adalah seorang pemimpin besar yang telah dipersiapkan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ia adalah rekan sekerja Tuhan dan juga seorang yang pernah berhadap-hadapan dengan Tuhan, sekalipun ia hanya orang biasa. Ia menjalani kehidupan yang keras dan penuh perjuangan bersama bangsa Israel. Dilihat dari sisi manusia, pengorbanan Musa untuk bangsa Israel sungguh besar. Ia yang telah mengalami hidup dalam kenyamanan harus meninggalkan semua itu. Bagi kita, mungkin saja nama Musa lebih tertanam kuat di benak kita daripada nama Yakub. Sekalipun Yakub adalah nenek moyang bangsa Israel. Sebab peran Musa sangat penting dalam pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Atau mungkin saja kalau kita berada di posisi Musa, kita berpikir untuk mengambil alih bangsa itu dan terus berusaha menanamkan dalam benak mereka akan hebatnya kepemimpinan kita, jauh melebihi kehebatan nenek moyang mereka. Namun, akhir kisah yang menyesakkan dada adalah ketika Musa melakukan sebuah pelanggaran terhadap titah Tuhan. Ia dihukum dan tak tanggung-tanggung hukumannya. Haknya untuk menikmati tanah perjanjian dicabut oleh Tuhan. Tuhan hanya membawanya ke Gunung Nebo dan memperlihatkan keindahan tanah perjanjian itu. Jika saya berada di posisi Musa, mungkin saya akan melakukan protes kepada Tuhan. Karena setelah semua yang ia lakukan, ia justru tidak mendapatkan apa-apa. Malah hasilnya dinikmati oleh orang lain, yaitu Yosua abdinya. Ini sangat tidak adil bagi Musa. Namun, ternyata justru titik inilah yang menyempurnakan sifat Musa sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Sebab, setelah mengetahui dengan pasti bahwa ia tidak akan menikmati tanah perjanjian, Musa masih juga memberikan berkat kepada bangsa Israel yang tercatat di dalam Ulangan pasal 33. Kebesaran hati Musa untuk menerima keputusan Tuhan menunjukkan ketundukan dirinya terhadap kekuasaan Tuhan. Ia tidak menuntut apalagi mengikuti semua pengorbanan yang telah ia berikan kepada Tuhan. Sebaliknya, tanpa perbatahan sedikit pun, ia patuh kepada keputusan Tuhan. Jarang ditemukan orang yang memiliki kebesaran hati seperti Musa, yang hanya karena satu kesalahan, seluruh pengorbanannya seolah menjadi tiada arti. Ia adalah seorang manusia. Ia belajar untuk tidak melihat keputusan Tuhan berdasarkan kemanusiaannya. Ini adalah contoh terakhir dari kehidupan Musa yang patut kita teladani. Adakah kita masih memprotes Tuhan dan menghitung semua pengorbanan kita ketika hal buruk terjadi? Ingat, mengikut Tuhan bukan sekadar berkorban, tetapi juga harus berbesar hati menerima keputusan Tuhan yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terlalu sulit bagiku untuk menerima keputusan-Mu
yang tidak menyenangkan hatiku. Mampukan aku untuk menerimanya dengan besar hati. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup.